Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tajam-jam mata memandang, aku namakan di kau juwita malam. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tajam-jamu mata memandang, aku namakan di kau juwita malam. Juwita malam, siapakah gerangan tuan? Juwita malam, dari pulang kau tuan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, Jangan begitu-begitu. Ini namanya bunuh diri tengah malam loh Nyonya. Relakan kepergiannya. Bagian ada juga ini. Tapi dengan muka yang dihitung-hitung sudah ada setengah tahun lebih loh nggak pernah keluar rumah. Dan aku tidak akan keluar-keluar lagi. Hidupku sudah berakhir. Suamiku meninggal, terbaring dalam kubur. Dan aku akan mati. Kita sama-sama sudah mati. Mati. Walah jangan. Nyonya itu loh. Mulai lagi. Saya itu jadi sedih loh mendengarnya. Tuan memang sudah meninggal Nyonya. Tapi mau bagaimana lagi kalau memang dia sudah meninggal? Biarkan menjadi takdir di surga dan di bumi. Saya itu juga pernah berkabung loh Nyonya. Saya ya juga sedih, menangis. Tapi itu hanya cukup 1 bulan. Kalau setiap hari, itu kan namanya berlebihan. Apalagi suami saya itu cukup jelek, tua lagi.
Nyonya. Nyonya itu kan masih muda toh. Cantik, sehat. Lebih baik Nyonya pergi jalan-jalan saja. Loh Nyonya, dengerin Nyonya. Di daerah desa Tenggeles ini banyak loh pria yang terhormat, tampan, yang akan terpikat kecantikan Nyonya ini. Pak Muhammad itu. Lah Nyonya saya marah. Leh. Tapi jangan sampai nunggu sampai 10 tahun lagi Nyonya. Nanti kalau Nyonya sudah tua seperti saya, waduh, itu sudah telat. Apalagi kalau pipinya sudah menggantung ke bawah. Itu telat. Diam, diam. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Kau kan tahu bahwa sejak Riko suamiku meninggal, kehidupan tidak ada lagi artinya. Dengar. Ya, dengar Nyonya. Semoga arwahnya tahu dan melihat betapa besar cintaku kepadanya. Cintaku hanya akan berakhir ketika hidupku di dunia ini berakhir. Aku tahu bukan lagi rahasia bagimu, bahwa Riko sering kejam padaku, kasar dan bahkan mencerok. Tapi cintaku padanya akan kubawa sampai ke alam kubur. Dia akan melihatku tetap sama seperti dia. Walah, sudah Nyonya, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Sudah. Daripada Nyonya bicara yang senang-senang begitu, lebih baik Nyonya itu pergi jalan-jalan menggunakan mana saja loh. Bertemu dengan si Merah, si Mencong, terus sama si Deo. Loh. Nyonya kenapa? Ada apa Nyonya? Kok Nyonya nangis lagi? Riko sayang sekali pada Semera. Setiap kali Riko melihat terang, wajahnya bercahaya, matanya berkilau seperti mata bocah. Buahkan jatah makannya hari ini ya. Baik Nyonya. Permisi. Permisi. Waktu-waktu aja kita. Siapa itu? Katakan, aku tidak terima tamu siapapun. Baik Nyonya. Lihatlah aku bisa mencintai dan memaafkanmu. Cintaku hanya akan berakhir ketika hidupku di bumi ini berakhir. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Aku wanita baik-baik,
terima tamu siapapun setelah suami meninggal. Oh, saya sudah mengatakan Nyonya. Tapi memang tidak seret. Dia malah mengganggu saya, Nyonya. Aku tidak terima tamu siapapun. Saya sudah mengatakan Nyonya. Tapi dia tidak mau. Kurang ajar. Suruh dia ke sini. Baik, Nyonya. Sukarnya bergaul dengan orang-orang macam itu. Apa yang mereka inginkan? Mengapa selalu saja mengganggu ketenangan batin? Dengan perasaan. Barangkali aku memang tinggal di daerah. Oh, biasa kurang ajar. Waduh, Kunyuk tua. Mana nyonya? tidak ada Tuan, tidak ada. Mana nyonya? Tidak ada. Cepat. Kamu minggir dari sini. Tidak. Pergi dari sini. Alah, tidak mau. Pergi. Pergi sana. Loh, ngapain di situ? Pergi. Makan. Oh, nyonya yang terhormat. Assalamualaikum. Baiklah, kalau nyonya tidak mau berjabat tangan dengan saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada nyonya yang terhormat. Nama saya Martopon. Dan saya pernah jadi tentara. Ada apa? Maaf sedikit mengganggu waktunya nyonya. Kedatangan saya kemari karena ada suatu urusan yang sangat penting sekali. Ada urusan apa, Tuan? Ah, begini nyonya, suami nyonya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai hutang 5.555.500 rupiah nyonya. 5.555.500 rupiah. Ya. Dan karena besok pagi saya harus membayar 2 angsuran dengan sekaligus, dengan sangat terpaksa nyonya, saya mohon nyonya untuk melunasi hutang tersebut. Apa suami saya meminjam uang sebanyak itu dari Tuan? Ya macam-macam nyonya. Yang jelas dia itu sering membeli gandum dan beras dengan cara berhutang kepada saya nyonya. Jadi 5.555.500 itu adalah hutang suami nyonya kepada saya. Maaf, kalau memang suami saya meminjam uang sebanyak itu dari Tuan, tentu saja saya akan mengembalikannya. Hanya saja saat ini saya sedang tidak ada uang. Tunggulah sampai besok lusa. Loh. Tapi nyonya ya, suasana kantong saya itu membuat saya harus memperoleh uang dengan segera. Kalau tidak, aduh, saya bisa bangkrut nyonya. Maaf Tuan, besok lusa saya akan membayarnya. Maaf nyonya ya, saya tidak bisa tunggu sampai lusa. Maaf sebesar-besarnya Tuan, hari ini saya tidak bisa. Jadi maksud nyonya tidak bisa bayar. Iya, saya tidak bisa. Itu jawaban nyonya yang terakhir. Ya, Pasti. pasti. Betul. Betul. Bagus nyonya.
Bagaimana saya tidak marah-marah? Dalam perjalanan ke sini, aku jumpa seorang kenalan. Dia bilang, mengapa kau ini, wajahmu ini seperti orang marah terus saja? Bagaimana saya tidak marah-marah menghadapi orang-orang yang seenaknya sendiri macam ini? Aku sangat membutuhkan uang, Nyonya. Pagi-pagi kemarin ya, pagi-pagi buta, aku meninggalkan rumah, berkeliling menagih hutang. Tapi apa? Tidak ada satupun yang mau bayar. Coba apa pantas itu? Ketika akhirnya saya sampai kemari, 37 kilometer dari rumah, dan berharap mendapatkan uang saya kembali. Saya disambut dengan suasana hati yang tidak mengizinkan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan uang. Bagaimana saya tidak marah-marah? Maaf, saya rasa saya telah menjelaskan keadaannya. Besok lusa setelah saya mendapatkan uang dari penjualan cengkeh dan tembakau, uang tuan akan saya kembalikan. Oh, cengkeh dan tembakau, Nyonya. Saya boleh duduknya? Saya mau bertanya, apakah cengkeh dan tembakau Nyonya itu sudah mendapatkan izin resmi dari Bea dan Cukai? Sudah. Wah. Berarti Nyonya ini adalah usahawan yang taat kepada aturan. Itu bagus sekali, Nyonya. Tapi Nyonya jangan lupa untuk membayar hutang-hutang suami Nyonya kepada saya. Itu wajib, Nyonya. Saya katakan sekali lagi, saat ini saya sedang tidak ada uang. Tunggulah sampai besok lusa. Persetan, Nyonya. Tuan! Saya sungguh tidak terbiasa dengan kata-kata kasar atau nada-nada bicara semacam itu. Saya tidak mau mendengarnya lagi. Loh. Nyonya! Bagus, Nyonya. Bagus. Hebat sekali, Nyonya. Suasana hati katanya. Suaminya mati kan sudah 7 bulan yang lalu. Gitu kan, sedih. Orang suaminya jelek kayak gini ya. Orang boleh saja sedih. Tapi bagaimana dengan kepentinganku, eh? Bagaimana, Tuan? Nyonya yang terhormat, saya tahu suami Nyonya meninggal dunia. Nyonya sedang berduka cita dan tembakau Nyonya perlu dibayar. Lantas saya mesti bagaimana, Nyonya? Bagaimana? Apa saya harus lari terbiri-biri ketika 2 orang itu datang menagih? Wah, sialan. Tidak ada satupun yang mau bayar, coba. Kemarin aku menagih
Baiknya saya minum dulu. Woi kunyuk tua. Kunyuk tua. Iya Tuan. Cepat kemari. Ada apa? Ambilkan saya minum. Minum? Ya. Mau minum apa? Ada teh, jahe, kopi, Teh susu. manis, teh manis. Teh manis aja. Teh manis? Ya, Dingin atau hangat? dingin. Dingin malah. Maaf Tuan, kulkasnya rusak. Ya sudah, teh panas. Wah kebetulan sekali. Betul, gasnya habis. Ya sudah, terserah yang ada. Air putih pun nggak apa-apa. Air putih Tuan, Ya, saya belum beli. cepet kamu ambilin air putih, nggak usah banyak. Cincong. Air keran ya? Ya, Ya. cepat. Oh iya. Sabar. Baik Tuan. Dasar. Coba. Di mana logikanya? Aku sangat kepepet. Sangat membutuhkan uang dengan segera. Tapi dia tidak mau membayar gara-gara suasana hatinya itu. Ada. Dasar logika perempuan. Cupet. Itulah mengapa aku tidak suka berembuk dengan perempuan. Tapi bukan main hebatnya perempuan itu. Wajahnya cantik sekali. Bibirnya merah membasah. Aduh nyonya. Tuan. Iya nyonya. Oh, Nyonya. Nih airnya. Kasih nih. ya, terima kasih. Tuan, Ngapain di sini? nyonya itu sedang tidak enak badan dan tidak ingin terima tamu. Kamu itu cuman pembantu. Memang nopo nih aku pembantu. Pembantu harus melayani tuannya. Lah wong ora diundang kok. Lah aku ini tamu. Lah, Ngapain di sini? itu terima itu. Ya sudah, pergi sana. Ya iya. Dasar. Seger. Tidak enak badan katanya. Tidak terima tamu. Baiklah nyonya, kau tidak usah menemuiku. Aku akan duduk di sini sampai hutang-hutang itu dilunasi. Nyonya, kalau kau tidak enak badan seminggu, aku akan duduk di sini seminggu. Kalau kau sulit 1 tahun, Nyonya, aku akan duduk di sini 1 tahun. Pokoknya, aku harus mendapatkan uangku kembali. Woi kunyuk tua! Kunyuk tua! Ada apa lagi Tuan? Cepat kemari! Duh, Airnya sudah habis. Tolong ambilkan lagi. lagi? Ya,
Itu satu-satunya loh tadi loh. Gak usah banyak cerewet, ambilkan saja. Airkan lagi. Ya, ambilkan. Ya, sebentar. Pakaianku berantakan. Sepatuku juga kotor. Rambutku acak-acakan. Tentu saja nyonya itu menganggapku orang gelandangan saja. Memang tidak sopan masuk rumah ini dalam penampilanku yang begini. Tapi peduli amat aku. Aku kan bukan tamu yang mau mengapili dia. Aku di sini kan sebagai penagih hutang. Dan tidak ada cara berpakaian bagi penagih hutang. Ya. Ini minumnya Tuan. Oke. Gitu dong nurut. Tuan ini makin lama kok makin seenaknya sendiri toh. Hah? Apa yang kau katakan? Tuan seenaknya sendiri. Berani kau bicara seperti itu? Berani. Loh, kamu belum tahu siapa aku? Belum. Aku ini mantan tentara loh. Mantan tentara. Loh. Aku yo mantan pembantu nih di pembantu. Aku tentara. Pembantu apa hubungannya? Yo ada hubungannya toh. Gak usah cerewet. Cepat. Kamu panggilkan nyonyamu ke sini sekarang juga. Atau aku tarik ligamu nanti. Cepet. Halah. Tuan ini kok serem banget toh. Cepet, gak usah banyak cerewet. Ya, saya panggilkan nyonya aku yang paling cantik. Ya. Ya. Duh. Besar. Oh, dasar tua. Benar-benar marah aku hari ini. Rasanya itu ingin meremas-remas isi dunia sampai hancur. Lalu kulumat kuat. Nyonya yang terhormat. Saya sungguh tidak terbiasa beberapa waktu ini mendengar suara manusia. Saya ingin hidup menyepi. Dan saya tidak tahan mendengar teriakan dari Tuan. Saya mohon dengan hormat dan sangat, janganlah Tuan mengganggu ketentraman saya. Nyonya, bayar hutang Nyonya dulu. Baru saya tidak akan mengganggu waktunya Nyonya. Sudah saya katakan dengan bahasa yang jelas dan lugas. Saat ini saya sedang tidak ada uang. Telah saya katakan dengan bahasa yang jelas dan lugas pula Nyonya, aku tidak bisa tunggu sampai lusa. Tapi bagaimana lagi kalau saya tidak punya uang untuk melunasi Tuan? Jadi maksud Nyonya tidak bisa bayar. Ya, saya tidak bisa. Baiklah Nyonya, baik. Kalau begitu, saya akan duduk di sini sampai hutang-hutang itu dilunasi. Jadi, Nyonya ingin bayar lusa. Oke? Saya akan duduk di sini sampai lusa juga Nyonya. Saya mohon Tuan jangan berteriak-teriak. Ini bukan kandang kuda. Nyonya, aku tidak hanya soal kandang kuda dan aku tidak berteriak Nyonya. Tetapi besok saya kan harus membayar angsuran 2 macam. Ya apa tidak? Apa Nyonya pikir saya ini cuma mau bikin-bikin? Hah? Mau bikin-bikin? Tuan ini memang tidak tahu bagaimana caranya berbicara di hadapan seorang wanita. Tidak tahu katanya. Nyonya, aku tahu Nyonya. Aduh.
Oh, Nyonya. Maafkan saya telah mengganggu waktunya Nyonya. Aduh, betapa indahnya suasana hari ini Nyonya. Pakaian bergabung yang Nyonya kenakan itu sangat cocok dan pantas untuk Nyonya. Itu kasar, tolong. Sama sekali tidak lucu. Itu kasar, tolol, sama sekali tidak lucu. Nyonya, Nyonya, saya banyak sekali mengenal wanita. Banyak sekali Nyonya. Lebih banyak dari burung gereja yang Nyonya lihat sepanjang hidup. Sudah 3 kali aku berduel senjata gara-gara perempuan. 11 perempuan telah aku tolak cintanya Nyonya. Dan hanya 9 orang yang menampik saya. Tapi sekarang, terima kasih Nyonya, terima kasih. Jangan harap Nyonya bisa mengelabui saya. Pengalaman pahit sudah cukup bagi saya Nyonya. Bola mata hitam yang berbinar, mata yang sayu memendam birahi, lesung pipi di pipi, bibir merah membasah. Aduh Nyonya, sialan. Dengar Nyonya, 100 perak pun tidak akan saya kasih untuk membayar semua itu. Tapi Tuan, Nanti dulu Nyonya. Nyonya jangan GR. Iya, dia GR. Yang aku maksudkan bukanlah wanita yang ada di mukaku ini, tetapi semua wanita, semua. Yang muda, yang tua, semua sama saja. Semua licik, semua munafik, penipu paling tengik. Walaupun, maaf ya, biasanya otaknya itu tumpul, payah, tidak logis. Memang mereka adalah makhluk puitis. Melihat luarnya saja, laki-laki pasti akan terpana. Gandrung, ngebet, aduh, alangkah halus, mulus, kudus bagaikan Dewi Suci. Tapi coba saja, intiplah dalam pikirannya. Apa yang terlihat? Apa? Buaya. tunggu dulu Tuan. Nanti dulu Nyonya, saya belum selesai. Dan yang paling menjengkelkan adalah buaya ini merasa bahwa dialah orang yang memonopoli akan penghayatan cinta dan kemesraan. Sialan Nyonya. Nyonya boleh saja menggantung kepala saya di bawah. Ya, di baku itu. Kalau Nyonya bisa buktikan benar-benar ada wanita yang tulus dan setia kepada laki-laki, siapapun juga. Pada akhirnya kan, perempuan hanya ingin menguasai laki-laki dan memperbudaknya. Ya Pak tidak ini? Halah, Nyonya sendiri kan perempuan. Pasti Nyonya sudah tahu sifat-sifat perempuan berdasarkan sifat pada diri Nyonya. Ayo katakan Nyonya, katakan dengan jujur demi kehormatan Nyonya. Pernahkah Nyonya melihat wanita yang benar-benar tulus dan setia kepada laki-laki? Pernah Nyonya? Tidak pernah Nyonya. Hanya wanita tua yang sudah peot saja yang bisa setia kepada laki-laki. Jadi menurut Tuan, siapa yang setia dan tidak pernah goyah dalam hal cinta? Tentu saja bukan laki-laki kan? Ya, laki-laki tentu saja Nyonya.
dan tidak pernah goyah dalam hal cinta. Ini berita yang sangat menggemparkan. Laki-laki bisa setia dan tidak pernah goyah dalam hal cinta. Baik, karena pembicaraan kita sudah sampai di sini. Sekarang kau boleh tahu, di antara semua lelaki yang kenal, suamikulah yang paling baik. Aku mencintai dia dengan seluruh diriku. Kuserahkan hidupku, usia mudaku, kebahagiaanku, dan nasib keberuntunganku. Aku mengagumi dia, menyembah dia seperti aku menyembah berhala. Lalu kau tahu apa yang terjadi, Tuan Yang Budiman? Apa Nyonya? Laki-laki terbaik di antara semua lelaki itu membohongi dan membuli aku setiap kali ada kesempatan. Ketika dia sudah meninggal, kutemukan satu laci penuh surat cinta dari begitu banyaknya wanita lain. Sedangkan ketika dia masih hidup, aku sering ditinggalkan. Bahkan lebih dari itu, bahkan ketika dia sudah meninggal pun, aku tak setia dan tidak pernah menyeleweng. Kukuburkan diriku di rumah ini, di antara tembok-tembok ini untuk selama-lamanya. Dan aku tidak akan melepas pakaian bukaku ini sampai ajal menjemputku. Pakaian berkabung katanya. Pakaian berkabung Nyonya. Bagus Nyonya. Kau kira aku tidak tahu kenapa kau gunakan pakaian berkabung yang aneh ini dan tidak pernah keluar rumah Nyonya? Aku tahu. Oh, betapa puitisnya Nyonya. Lalu, nanti akan ada bapak-bapak, mas-mas, dan para lelaki semua yang melihatmu di ambang jendela. Lalu mereka akan berkata, di rumah ini ada seorang wanita yang mengurung diri demi cintanya kepada suaminya. Setelah itu kau akan jadi terkenal Nyonya. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Nyonya, Nyonya mengurung diri di rumah. Tapi Nyonya tidak lupa untuk merias wajah. Itu, yang di wajah Nyonya itu apa? Nah, itu bedak kan Nyonya? Dan yang itu? Nah, yang itu gincu kan Nyonya? Berani-beraninya kau bicara seperti itu di rumahku. Nyonya, saya bukan tunangan Anda. Nyonya jangan berteriak-teriak di depan saya. Bukan aku yang berteriak, tapi kamu. Aku mohon, Tuan pergi dari sini. Kembalikan uang saya dulu nih. Saya tidak akan membayar. Ah, Masih berani duduk. berani? Ada apa Nyonya? Aku tidak mau bicara dengan orang yang tidak waras. Aku mohon, Tuan pergi dan tinggalkan rumahku ini. Masih tidak mau pergi? Tidak, Tidak. tidak. Baik. Diam. Diam. Antarkan Tuan ini keluar. Tuan, kalau sudah disuruh pergi, Mbak Yu pergi. Kamu itu pembantu kan?
Nggak usah ikut campur. Atau aku tembak nanti. Waduh, kok serem toh? Berani-beraninya. Nyonya serem. Saya juga takut. Lah, mau kemana ya? Mau masuk saja Nyonya. Ayo Tuan, pergi dan tinggalkan rumahku ini. Nyonya, agaklah sopan sedikit Nyonya. Kau ini memang bangsat, ruang biadab. Loh. Dari mana hak Nyonya menghina saya? Iya, aku menghina kamu. Lalu mau apa? Kau pikir aku takut? Dan kau kira karena kebetulan kau ini makhluk puitis, lantas kau bisa menghina orang dengan seenaknya sendiri tanpa mendapatkan hukuman? Ayo Nyonya, aku tantang kamu duel. Duel senapan. Kau menantang aku duel? Boleh. Ya, sekarang juga Nyonya. Almarhum suamiku mempunyai beberapa senapan. Tunggu di sini dan jangan pernah lari kau. Aku lari. Tidak akan Nyonya, tidak akan. Akan kubidik dia seperti membidik burung merpati. Dikiranya aku ini orang sentimental apa? Ini Tuan Ustaz. Oh, mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, tolong ajarkan kepada saya bagaimana cara menggunakannya. Hah, itu gampang. Coba, bawa kemari senapannya. Ini senapan yang sangat bagus, Nyonya. Nah, cara menggunakannya begini. Tangan kiri memegang ujungnya. Setelah itu, tangan kanan menyangkul pelatok ini. Kepala dimiringkan sedikit untuk membidik sasaran. Begitu cara menggunakannya, Nyonya. Coba sekarang dilihat, Nyonya. Tidak begitu, Nyonya. Coba sini, mari kita. Ini kalau Nyonya memegang ujungnya. Wah, sekali tangan Nyonya. Lalu bagaimana Tuan? Ya. Lalu, nah ini tangan kanan menyangkal pelatuk ini. Nah, ini kepala Nyonya dimiringkan sedikit. Nah, untuk membidik sasaran. Aduh, ya Tuhan. Begitu cantik ciptaanmu ini. Beres. Tapi kurang enak beradu duel di dalam rumah. Mari ke halaman belakang. Baik, Nyonya. Namun, perlu kuingatkan, Nyonya. Kalau aku nanti akan menembakkan ke udara. Lantas, mengapa begitu? Karena itu urusanku, Nyonya. Jadi Tuan takut?
Apa Tuan tidak tega? Jangan Tuan. Contohlah saya. Saya tidak akan berhenti sampai peluru ini melobangi jidat Tuan. Jadi Tuan takut? Iya Nyonya, aku takut. Kita batalkan saja ya. Omong kosong. Mengapa kau batalkan? Sebab aku jatuh hati padamu. Kau jatuh hati padaku. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Pergi dari sini. Baiklah Nyonya. Nyonya, Tuan. Tuan pergi saja. Nyonya, saya mau katakan sesuatu. Bagaimana cara menjelaskannya? Soalnya begini Nyonya. Bagaimanapun juga, apakah aku salah mengatakan hal ini kepadamu Nyonya? Saya tegaskan lagi Nyonya. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu Nyonya. Pergi dari sini. Baiklah Nyonya. Tunggu Tuan. Bagaimana Nyonya? Tuan. Akhirnya Nyonya. Tadi mana-mana. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu, mata memandang. Aku namakan engkau juwita.